Inna lillahi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa ittaqullah wa tawakkal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Wa amma nikmati rabbika hadis. La isyaratun azidanakum wa la in kafatum inna adabi la syakiratun. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah wa syukurlah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, utamanya yang pertama berupa kesehatan, yang kedua umur panjang yang bermanfaat, sehingga pulau panjangnya jamaah yang bermanfaat bisa melaksanakan melakukan sholat Jumat bersama-sama di komplek Masjid An-Nurah SD Inovatif Aisyah Kedua-Dua Tulungagung. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita haturkan kepada Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul qiyamah kita termasuk satu orangnya, sehingga kita masuk ke rahmatul jannah ya Allah. Amin Allah amin amin. Jamaah sholat Jumat Masjid An-Nurah di komplek Sekolah Dasar Inovatif yang dinamai Allah, yang dimuliakan oleh Allah sekaligus dicintai oleh Allah. Tema khotbah hari ini saya mengambil dasarnya bersedekah. Jamaah rahmatullah, saya mengambil tema ini yang pertama mengambil salah satu referensi dari dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Jamaah yang dikenal Allah, sebagai referensi yang pertama bahwa Musa ini mempunyai beberapa sifat. Satu di antaranya yang nomor adalah ulul azmi. Yang kedua, Musa ini juga disebut sebagai Nabi Kalimullah. Artinya ketika beliau menerima wahyu itu tanpa perantara dari malaikat Jibril. Jamaah rahmatullah, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Muhasabatul Qulub. Dalam buku ini bahwa Imam Al-Ghazali mengisahkan dialog Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya demikian: ya Allah, saya ini sudah melaksanakan apa yang Engkau perintahkan kepadamu, ya Allah. Kemudian Musa ini berucap demikian: kiranya ibadah apa ya Allah yang paling Engkau sukai. Kemudian Musa ini berucap dan melanjutkan, ada 3 alternatif jawaban yang disampaikan Musa kepada Allah. Yang pertama, dawai Musa, apakah sholatku ya Allah? Maka Allah dawuh,
sholat itu hanya untuk dirimu sendiri, karena sholat itu hanya mencegah perbuatan keji dan murka. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian Musa bertanya kembali, apakah zikirku ya Allah? Zikir itu adalah untuk dirimu sendiri, karena zikir itu membuat hatimu sejuk. As-sholatu lid-dzikri. Kemudian dilanjutkan, Musa bertanya satu pertanyaan lagi, apakah puasaku ya Allah? Maka Allah menjawab, puasa itu hanya untukmu juga, karena puasa itu mengekang hawa nafsu dan melatih dirimu sendiri. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ternyata ini bahasa turunan ini. Adik-adik, anak-anak cucuku, mohon tolong. Kemudian Bapak Ibu Guru sebagai pendamping kita harus sabar, karena apapun bentuknya ini adalah calon generasi penerus jamaah yang dinamai oleh Allah. Ketika saya bertanya apakah sholatku, sholat hanya untuk dirimu sendiri, apakah zikirku ya Allah, zikir juga untuk dirimu sendiri, apakah puasaku ya Allah, puasa itu hanya mengekang hawa nafsu. Kemudian lalu apa ya Allah ibadah yang paling engkau senangi? Maka Allah itu dengan dasarnya, maka tadi di depan saya berkata dasarnya bersedekah, maka bersedekahlah dari Allah. Karena apa? Tatkala engkau membahagiakan orang yang kesusahan dengan bersedekah, sesungguhnya saya selalu bisa beku. Jamaah, sholat Jumat maksudkan Allah yang dirahmati Allah. Dari dialog antara Musa dengan Allah tadi, maka ketika kita hanya sholat saja, ketika kita hanya zikir saja, ketika kita hanya puasa saja, belum tentu Allah itu senang kepada orang yang hanya sholat, hanya zikir dan puasa. Karena apa? Ketiga-tiganya ini hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan dasarnya bersedekah ini bahwa ketika kita bersedekah itu bisa menyenangkan kepada orang lain. Abdul Aziz bin Umar pernah berkata, sholat hanya mengantarmu setengah perjalanan surga. Kemudian ketika kamu puasa, maka puasa itu hanya mengantarkan ke pintu surga, supaya dalam arti jadi kita juga sholat, kita juga berzikir, kemudian kita juga berpuasa, dan ditambah lagi biar masuk ke dalam surga Allah secara kakak, maka bersedekahlah. Inilah yang melatar belakangi mengapa Yahyatina Ahmadiyah itu mengamalkan al-makhluk itu sampai dengan 7 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah, maka di sini mudah-mudahan dengan sedekah dawuh Profesor Kuleisa dalam Tabligh Al-Hibah, sedekah itu yang terbaik artinya seperti itu. Kalau Surabaya
Ya apa orang kita sewu, tetapi itulah yang bisa